Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang transaksi modern. Pengertian transaksi modern. Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang. Contoh dari melakukan transaksi diantaranya ketika membeli barang, menjual barang, berhutang, memberi hutang, dan membayar berbagai kebutuhan hidup. Dahulu, kegiatan transaksi dilakukan dengan tatap muka atau face to face. Namun, pada era modern ini, transaksi tidak mengharuskan dua orang atau lebih orang yang bertransaksi untuk bertemu. Hal ini juga yang menjadi ciri dari kegiatan transaksi modern, yaitu transaksi yang dilakukan secara online. Transaksi online adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet. Tidak ada perjumpaan langsung antara pembeli dan penjual. Di era digital seperti saat ini, transaksi semua serba online. Jual beli secara online seperti Lazada, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Transaksi online seperti Grab, Gojek, dan lain-lain. e-tol, e-tiket, dan lain-lain. Segala langkah masyarakat dihadang serba termasuk perkembangan transaksi perekonomian dan perdagangan. Jenis-jenis transaksi modern. 1. Jual beli online. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda, barang, atau jasa yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan atau kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara. Yang dimaksud dengan ketentuan syara adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Adapun rukun jual beli ada 4, yaitu 1. Adanya pembeli, 2. Adanya penjual, 3. Adanya barang, 4. Adanya sigah atau ijab qabul. Dengan demikian, jual beli online adalah suatu aktivitas antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli tidak dilakukan secara bertatap muka langsung untuk bertemu dalam melakukan negosiasi. Kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli dengan cara komunikasi online seperti chat di HP, komputer, telepon, SMS, dan sebagainya. Dan biasanya ketika akan melaksanakan transaksi antara penjual dan pembeli memerlukan pihak ketiga, seperti jasa pengiriman barang atau kurir yang dijual maupun dibeli seperti pos, JNE, Si Cepat, dan lain sebagainya, sehingga sesuatu yang dibeli dapat diterima oleh pembeli. Berdasarkan pengertian jual beli online, bagaimana antara penjual dan pembeli melaksanakan proses sigah atau ijab qabul. Adapun pandangan mayoritas mazhab Syafi'i menyarankan agar barang yang akan dijual belikan harus terlihat terlebih dahulu secara kasat mata. Namun, ini merupakan bentuk ihtiyat atau kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan. Berdasarkan kebiasaan, sebelum transaksi, pembeli biasanya telah melihat mabi atau barang yang dijual dan telah dijelaskan sifat dan jenis barang tersebut atau salam, serta memenuhi syarat dan rukun jual beli yang lainnya oleh penjual melalui situs online yang dimilikinya.
Dalam konteks ini, jual beli salam di mana harga atau uangnya didahulukan, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Dapat dinyatakan pula pembiayaan, di mana pembeli harus untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk pengiriman barang. 2. Nikah online. Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa rukun dan syarat. Rukun dan syarat nikah mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan menurut Islam. Rukun nikah yang disepakati oleh mayoritas ulama terdiri dari 5 rukun, yaitu 1. Ada mempelai pria. 2. Ada mempelai wanita. 3. Ada wali nikah. 4. Ada 2 orang saksi. 5. Ada ijab qabul. Seiring dengan kemajuan teknologi, ada beberapa rukun nikah yang dilaksanakan secara jarak jauh dengan bantuan teknologi. Beberapa yang kerap ditemui adalah mempelai laki-laki mengucapkan qabul di tempat yang jauh dari mempelai wanita, wali, dan 2 saksi. Fasilitas telepon atau video call dipakai untuk mengucapkan akad nikah jarak jauh. Nikah online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab qabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet atau online. Dengan demikian, antara mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat. Dengan demikian, yang membedakan antara nikah online dengan nikah seperti biasanya adalah antara pihak mempelai, saksi, dan wali tidak berada dalam satu tempat atau ittihad al-majlis. Artinya, pihak mempelai, saksi, dan wali menggunakan media teknologi dalam melakukan aktivitasnya seperti video telekonferensi, seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya di layar televisi atau proyektor. Dengan demikian, menurut Imam Syafi'i, akad nikah jarak jauh melalui telepon tidak dapat dipandang sah karena syarat tersebut di atas tidak terpenuhi. Sementara itu, pendapat berbeda diungkapkan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dalam kumpulan fatwanya. Menurut Majelis Tarjih, yang dimaksud dengan ijab qabul dilakukan dalam satu majelis adalah ijab dan qabul terjadi dalam satu waktu. Yang lebih dipentingkan adalah kesinambungan waktu, bukan tempat. 3. Pinjaman online. Berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat berakibat bermunculnya berbagai aplikasi online yang memberikan kemudahan terhadap berbagai aktivitas dan kebutuhan manusia. Di antara hal yang dapat dilakukan oleh pinjam-meminjam dengan menggunakan aplikasi online atau lebih dikenal dengan istilah pinjaman online atau pinjol. Beberapa aplikasi pinjol yang beredar di masyarakat dan bisa diakses secara terbuka di antaranya yaitu Dana Bijak, Julo, Tunaiku, Cicil, Coinworks, Indodana, Modalku, dan Kredit Pintar. Munculnya aplikasi pinjaman online yang bisa diakses secara terbuka tentunya memberikan peluang bagi sebagian orang yang menginginkan pinjaman dengan proses yang cepat dan mudah tanpa prosedur yang rumit dan bertele-tele. Namun, di sisi lain, sebagian orang masih merasa ragu mengenai pinjam-meminjam secara online, apakah dilarang agama atau tidak. Ada 2 istilah yang dikenal dalam masalah pinjam-meminjam, yaitu pinjam-meminjam dan utang piutang. Pinjam-meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Pinjam-meminjam itu boleh baik dengan cara mutlak, artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.
Pinjam-meminjam menurut ahli fikih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya, orang yang menyerahkan uang atau barang kepada orang lain secara sukarela, dan uang atau barang itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda dengan hal yang serupa. Utang piutang atau qard adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu, akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak ta'awun atau pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Prinsip dasar dari pinjam-meminjam dan utang piutang adalah mubah atau boleh. Pinjam-meminjam atau ariyah dan utang piutang merupakan perbuatan qurbah atau pendekatan diri kepada Allah dan dianjurkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam kajian fikih muamalah kontemporer, pinjam uang dengan cara online hukumnya boleh. Serah terima secara hukmi atau legal formal atau non-fisik dianggap telah menjadi baik secara iktibaran atau adat maupun secara hukman atau syariah maupun hukum positif dengan cara tahliyah atau pelepasan hak kepemilikan di satu pihak dan kewenangan untuk tasarruf atau mengelola, memperjualbelikan atau menggunakan di pihak lain. Meskipun serah terima secara hisan atau fisik barang belum terjadi. Baiklah, demikian penjelasan tentang transaksi modern. Terima kasih.